Ya Tuhan, kami hanyalah sekumpulan orang yang sesungguhnya tidak layak, orang-orang yang harusnya binasa di dalam keberdosaan kami, tapi kami dibelas kasihani oleh Engkau. Engkau Allah yang datang, mati, bangkit, bukan hanya membebaskan kami dari hukuman dosa, tapi Engkau menjadikan kami orang-orang yang benar karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami menjalani hidup kami setiap hari sebagai orang-orang yang hidup berpadanan dengan anugerah-Mu. Sebagai orang-orang yang mengusahakan kebenaran itu. Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh rindu meninggikan Engkau, tunduk, percaya, dan bersandar kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Sebentar kami akan bersama-sama membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan Kau Allah berbicara kepada setiap kami tepat seperti apa yang menjadi kebutuhan, pergumulan, kebingungan, kesesatan kami. Bicaralah, setiap kami menantikan Engkau. Hamba-Mu urapi dan pakai hanya untuk menjadi alat menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ada yang jawab. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik ya. Saya kira belum telat, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kongsi Singnian Mungen buat saudara sekalian. Dan saya berharap di tahun yang baru yang Tuhan percayakan, kita boleh berjalan dari anugerah Tuhan, lebih setia, lebih cinta Tuhan, lebih sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Dia, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini untuk disampaikan adalah menang bersama Kristus dalam pencobaan. Waktu saya mendapat tema ini, saya pikir ini adalah satu tema yang sangat penting, dan saya percaya juga ini satu tema yang sangat relevan buat kita. Saudaraku, ada seorang teolog bernama J.C. Ryle, dia berkata begini, apa tanda sesungguhnya dari seorang Kristen yang sejati? Seorang Kristen sejati itu ditandai dengan dua hal, dia bilang. Yang pertama ditandai dengan damai sejahtera sejati karena relasinya dipulihkan dengan Tuhan. Tapi pada saat yang sama, tanda yang kedua adalah seorang Kristen sejati itu ditandai dengan sebuah perang. Setelah dia percaya kepada Tuhan akan ada sebuah perang di dalam dirinya. Perang melawan keberdosaan, perang melawan kedagingan, dan terus menerus. Saudara, saya percaya dalam masa-masa Lent seperti sekarang ini, kita terus diingatkan bahwa kita ini debu, kita ini rapuh, kita ini lemah, kita terus berperang, terus berjuang dengan kedagingan kita. Tapi pada saat yang sama kita juga ingat, kita percaya, saya percaya, kita yang ada di tempat ini bukan hanya sekedar mau berperang, kita mau mengalami sebuah peperangan yang berkemenangan. Setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap pergumulan kita mau jadi orang-orang yang menang. Yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya jadi orang yang menang, begitu ya. Nah, Bapak Saudara, itu yang akan kita pelajari, itu yang akan kita lihat dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal 4 ayat 11. Matius pasal 3 ayat 17 sampai 4 ayat 11. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Saudara harap memperhatikan di Alkitab Bapak Saudara masing-masing, gitu ya. Matius 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya,
Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak saudara, dalam buku Art of War, ya Sun Tzu gitu ya, atau Sun Tzu Pingfa begitu ya. Ada satu kalimat yang saya kira sangat terkenal gitu ya. Jadi ini buku strategi perang sebenarnya. Ada satu strategi perang yang sangat terkenal di buku itu yang bunyinya seperti ini, Saudara. Ziji, zipi, pai chan, putai. Gitu ya. Saya nggak tahu saya bacanya benar apa enggak. Semoga benar begitu ya. Yang artinya kenal diri, kenal musuh kita, maka di ratusan pertempuran kita tidak akan terkalahkan. Gitu ya. Jadi strategi perang yang jitu menurut Sun Tzu itu adalah kalau kita mengetahui kita ini siapa dan kita sedang berperang dengan siapa. Kemenangan dalam sebuah perang dimulai dari kita kenal dulu siapa diri kita, apa medan pertempurannya, dan dengan siapa kita berperang. Kita harus kenal diri kita, apa yang menjadi kekuatan kita, bagaimana menggunakan kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, di mana kita sering gagal, di mana kita rapuh, bagaimana menjaga supaya kerapuhan itu tidak dimanfaatkan. Kita perlu mengenal musuh kita siapa, kebiasaannya apa, sering pakai strategi apa, menyerangnya seperti apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kenapa kita perlu kenal semua itu? Dengan mengenal semua itu kita tahu bagaimana harus bertahan, bagaimana harus menyerang, strategi apa yang harus dikerjakan. Saudara, saya kira apa yang dikatakan oleh Sun Tzu ini tidak hanya berlaku untuk perang secara fisik, saudara, tapi ini juga berlaku untuk perang dalam dunia rohani kita, saudara. Sama seperti yang tadi saya katakan, sebagai seorang percaya, hidup kita adalah hidup yang ditandai dengan peperangan. Kalau kita tidak berperang, justru jangan-jangan kita bukan lagi orang Kristen. Kita berperang melawan kedagingan, keberdosaan, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya menjadi musuh dalam peperangan kehidupan rohani kita? Kita harus kenali musuh itu dan kita harus kenali strategi yang dia pakai. Saudaraku, kalau kita memperhatikan di dalam kekristenan, siapa sebenarnya musuh kita, orang percaya? Di dalam kekristenan kita mengenal ada yang namanya Holy Trinity. Tritunggal yang kudus, saudara. Tritunggal kudus itu menunjuk ke siapa? Tritunggal kudus menunjuk ke siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu Tritunggal kudus, saudara. Tapi ada Tritunggal yang lain. Ini Tritunggal yang tidak kudus. The Unholy Trinity. Dan the Unholy Trinity inilah yang akan menjadi musuh kita, yang akan terus mengawasi kita, terus mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Peperangan terhadap the Unholy Trinity inilah yang akan terus menerus terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, the Unholy Trinity ini apa? Ada yang nebak? Yang udah ikut kaos 1 jangan nebak. The Unholy Trinity itu kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat menjadi 3D, saudara. Dunia dengan seluruh sistemnya yang mengajak kita untuk melawan Allah. Dunia dengan seluruh sistemnya yang korup. Kedagingan kita yang mengajak kita untuk terus menerus hidup dalam keberdosaan. Dan yang ketiga, D-nya adalah setan itu sendiri, demon itu sendiri. Kuasa kegelapan yang diwakili oleh si setan itu. Saudara, 3 musuh kita ini akan terus menerus mencari kesempatan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mau menjatuhkan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menghadapi musuh ini? Strategi apa yang dia akan pakai? Bagaimana kita menghadapi strateginya? Saudara, itulah yang dinyatakan dengan jelas di dalam Matius pasal 3 ayat 17
sampai 4 ayat 11 yang tadi kita baca. Kita akan berfokus pada dua hal ini. Strategi apa yang dipakai oleh musuh kita dan bagaimana menghadapi strategi itu untuk menjadi seorang pemenang, saudara. Mari kita lihat pelan-pelan, saudara. Dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, secara khusus memang sepertinya lebih menunjuk kepada salah satu dari Unholy Trinity itu sebagai sosok musuh kita, yaitu iblis, saudara. Tapi iblis tentu tidak berperang sendirian, dia berperang dengan memanfaatkan pengetahuan yang akan kedagingan kita. Dia berperang dengan memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dan dia memakai dunia ini untuk mempengaruhi dan membentuk kita. So sebenarnya memang disebutnya setan, iblis, tapi sesungguhnya satu kesatuan itu yang sedang bekerja. Gitu ya. Nah saudara, pertanyaannya strategi apa yang biasanya dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita, saudara, untuk menggoda kita. Saudara, strategi iblis itu sebenarnya sejak zaman dahulu kala itu tidak banyak berubah, saudara. Iblis dalam bagian ini disebut dengan berbagai nama. Dia di ayat 1 disebut dengan iblis, di ayat kedua disebut, di ayat ketiga disebut sebagai pencoba, lalu berikutnya disebut dengan setan, saudara. Namanya dipakai, disebut dengan berbagai istilah untuk menunjukkan betapa buruknya sosok ini sebenarnya. Di tempat yang lain, iblis itu disebut sebagai bapa segala dusta. Kenapa disebut sebagai bapa segala dusta? Karena memang apa yang menjadi strategi utamanya memang adalah menyebarkan dusta. Strategi utama yang dipakai selalu adalah mendistorsi atau mengacaukan sebuah kebenaran, berusaha menyesatkan kita dari kebenaran. Dan yang berbahaya dari kebenaran yang berusaha untuk disesatkan itu adalah seringkali iblis membuatnya menjadi begitu mirip dengan kebenaran. Nah saudara, dalam bagian ini, apa strategi yang dipakai oleh iblis, seringkali dipakai oleh iblis untuk menggoda orang percaya. Iblis seringkali berusaha untuk mendistorsi dan mengacaukan makna sesungguhnya dari menjadi anak Allah yang dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Maksudnya begini, iblis akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk membuat kita tersesat dari memahami dan menghidupi apa artinya jadi anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Iblis akan berusaha dengan segala cara supaya kita menghidupi bukan seperti anak Allah yang diinginkan oleh Allah. Iblis akan terus-menerus menyesatkan, membingungkan, mendistorsi arti sebenarnya dari anak Allah yang dikasihi oleh Allah itu. Iblis akan berusaha bukan hanya untuk menggoda Tuhan Yesus, orang percaya di dalam Alkitab, tapi juga menggoda kita supaya tersesat dari konsep yang benar itu, saudara. Nah saudara, mari kita lihat pelan-pelan. Gitu ya. Kenapa saya bilang iblis strateginya selalu mau menyesatkan kita dari pemahaman soal apa itu anak Allah? Sebenarnya apa yang dimaksud sebagai anak Allah yang terkasih dan berkenan di hati Tuhan? Saudara kalau melihat bagian ini dengan cermat, saudara akan menemukan bahwa yang dimaksud oleh Tuhan ketika dia berpikir soal inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Anak Allah itu, orang percaya yang benar itu selalu ditandai dengan sikap taat, percaya, dan mengabdi penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Anak Tuhan yang dikasihi dan diperkenan oleh Tuhan dalam bagian ini sebenarnya menuju kepada orang yang dengan percaya, dengan patuh, dengan taat, dengan sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu anak Tuhan yang dikasihi dan diperkenan oleh Tuhan. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena bagian ini sebenarnya ada bagian yang banyak mencerminkan apa yang terjadi di perjanjian lama. Kontras dari apa yang terjadi di perjanjian lama, kontras dari pengalamannya orang Israel yang disebut sebagai umat Tuhan, anaknya Tuhan itu. Saudara. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka berkeliling di padang gurun berapa lama? 40 tahun di padang gurun, betul? Di sini Tuhan Yesus oleh Matius sebenarnya digambarkan sebagai apa? Israel yang baru. Yang juga dituntun kemana? Dituntun ke padang gurun, ngapain? 40 hari. Jadi Yesus ini adalah penggambaran baru dari Israel yang lama yang gagal itu. Pertanyaannya Israel yang lama gagalnya di mana?
Bapak Saudara, dalam Ulangan 8 ayat 2, Musa itu mengajarkan kepada orang Israel apa maksud Tuhan menuntun mereka keliling 40 tahun di padang gurun. Di sana dikatakan begini, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apa yang ada dalam hatimu? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Apa yang Allah harapkan dari umatnya ketika mereka ada di padang gurun 40 tahun? Yang Allah pengen adalah hati mereka yang benar. Hati mereka yang benar adalah hati yang seperti apa? Hati yang berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan artinya apa? Percaya, taat, bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga, Bapak Saudara, ketika hari ini kita berbicara soal siapa itu anak Tuhan menurut Tuhan. Anak Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Mengabdi kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan saudaraku, kabar buruknya adalah di titik itulah iblis akan berusaha terus-menerus mendistorsi, terus-menerus mengacaukan, dan terus-menerus menyesatkan kita dari usaha menghidupi kehidupan sebagai seorang anak Tuhan yang benar. Oke? Jadi saudara tahu di mana kita akan berperang? Kita akan berperang di jadi anak Tuhan yang benar-benar dikasihi dan diperkenan Tuhan, atau jadi anak Tuhan yang kayaknya anak Tuhan. Oke? Saudaraku, coba lihat pelan-pelan gitu ya. Ketika kisah pencobaan ini dimulai, sebenarnya ada satu latar belakang yang kuat yang tidak terpisahkan. Kisah pencobaan ini dimulai dengan baptisannya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau saudara cuma mendengar inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, mungkin kita akan bayangannya begini, oh Allah sedang ngomong ungkapan sayangnya Allah sama Tuhan Yesus, betul? Tapi saudara, kalau kita tidak hati-hati dan langsung mengartikannya seperti itu, jangan-jangan kita salah tangkap apa yang Tuhan maksud. Saudara yang membawa buku Alkitab fisik, saudara akan menemukan bahwa Alkitab ini memberikan tafsiran kepada dirinya sendiri. Kalimat Tuhan yang berkata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, sebenarnya adalah kutipan Allah terhadap dua kitab atau dua bagian di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau saudara lihat, saudara tahu kan ya di Alkitab yang fisik, di bagian catatan kaki, di bagian yang bawahnya itu ada angka-angka kecil-kecil. Saudara pernah tahu nggak maksudnya apa tuh angka kecil-kecil? Atau dilewatkan begitu saja gitu ya. Nah, itu sebenarnya di sana dia menunjukkan ayat ini itu sebenarnya merujuk ke ayat mana yang lain, yang mirip, yang sebenarnya adalah kutipan dan sebagainya gitu. Kata inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, di situ dikasih catatan bahwa itu mengutip kedua bagian di dalam Perjanjian Lama. Bagian Perjanjian Lama yang pertama itu adalah Mazmur 2. Mazmur 2 isinya tentang Mazmur Mesianik yang berbicara soal akan datang seorang raja Mesias yang dijanjikan itu. Dan Mesias yang dijanjikan itu akan memerintah atas kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu meliputi segala bangsa dan suku bangsa. Akan datang seorang raja Mesias yang dijanjikan yang akan memerintah seluruh dunia. Dan Mesias yang memerintah seluruh dunia itu disebut sebagai anakku yang kukasihi di Mazmur 2 itu. Oke. Lalu kepadanya aku berkenan, itu adalah bagian dari kutipan di Yesaya 42. Yesaya 42 ayat-ayat di sana berbicara soal kedatangan hamba Allah yang akan menebus umat Tuhan. Kedatangan seorang hamba Allah yang akan dipakai Allah untuk menggenapi rencana keselamatan. Dan rencana keselamatannya digenapi dengan cara apa? Digenapi dengan cara menderita, disesah, sampai rupanya tidak dikenali orang,
Kita pikir dia kena tulah, tapi ternyata dia menanggung dosa manusia. Hamba yang berkenan di hadapan Allah itu adalah hamba yang ternyata yang menderita itu bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, ketika dua ini digabungkan, saudara dapat bayangan Allah ketika dia ngomong sama Tuhan Yesus yang baru dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang Allah maksud adalah, inilah raja yang akan memerintah atas segala bangsa itu. Inilah raja yang dijanjikan itu. Inilah raja atas kerajaan Allah itu. Tapi raja ini akan memerintah bukan dengan kekerasan. Raja ini akan berkuasa bukan dengan perang. Raja ini akan berkuasa dengan melayani, mengorbankan dirinya, datang sepertinya dalam kelemahan, mengalami sepertinya kekalahan, mati sebagai yang terkutuk, tapi ternyata mendapatkan kemenangan besar di balik semua itu. Dia adalah the servant king, saudara. Itu yang ada di bayangannya Allah Bapa, saudara. Tuhan Yesus adalah anak yang dia kasihi, yang harus, yang akan menjalani desainnya. Sebagai raja yang dijanjikan, namun raja yang dijanjikan yang dengan taat merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Dan sebagai anak Allah yang dikasihi, yang harus Yesus lakukan adalah apa? Taat kepada apa yang dipikirin Bapak. Percaya bahwa ini adalah desain yang terbaik, walaupun bagi banyak orang ini dianggap kebodohan. Makanya di Korintus dibilang apa? Salib itu adalah apa? Kebodohan. Betul saudara? Percaya bahwa ini bukan kebodohan, percaya bahwa ini the best plan gitu. Dan apa yang dilakukan? Tunduk sepenuhnya kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Saudara, itu yang diinginkan di sini. Dan saudara akan menemukan apa? Di sepanjang pencobaan di padang gurun ini, yang dilakukan oleh iblis adalah iblis berusaha untuk membuat Yesus tidak taat kepada firman itu, berusaha membuat Tuhan Yesus membayangkan ada rencana yang lain yang lebih baik. Iblis berusaha untuk mencegah, menjesatkan Yesus dari menjalani panggilan sebagai the servant king, taat, percaya dan tunduk kepada Bapaknya. Artinya saudara, kalau itu dilakukan kepada setan, itu dilakukan setan kepada Tuhan Yesus, itu juga yang akan dilakukan setan kepada engkau dan saya. Oke, sampai di sini nangkep itunya ya, saudara ya. Minta maaf kalau terlihat ribet. Saya tahu ini teks yang sangat umum buat saudara, sehingga saya pikir perlu menambahkan sesuatu yang mungkin jarang diungkapkan begitu ya, sehingga part ini saya harus katakan begitu ya. Nah saudara, pertanyaannya begini, oke, iblis berusaha untuk menyimpangkan kan, mendistorsi, menyesatkan. Bagaimana wujud iblis akan menyesatkan konsep anak Allah itu? Kalau bagi Allah, anak Allah itu harus taat, tunduk, percaya, harus mengabdikan diri. Bagi iblis, anak Allah itu seperti apa? Lalu nanti kita periksa, kita lebih mirip anak Allah versi Tuhan, apa anak Allah versi iblis? Oke? Anak Allah versi iblis, saudara. Bagi iblis, anak Tuhan yang dikasihi Tuhan itu adalah seorang yang menggunakan kuasa dan kekuatannya untuk kepentingan, kepuasan, dan kesenangannya sendiri. Seorang yang hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya semata. Saudara ingat di pencobaan pertama apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari, 40 malam, lapar. Tapi Tuhan Yesus punya kuasa, lalu setan ngomong apa? Itu ada batu, ubah batu jadi roti, kamu lapar kan? Saudara, emang salah ubah batu jadi roti? Bukankah Tuhan Yesus pernah juga berkali-kali mengisi kelaparan banyak orang, saudara? Betul? 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki, saudara. Betul? Bukankah berkali-kali Tuhan memberi makan sebenarnya? Tuhan pernah membuat air jadi anggur. Tuhan melakukan banyak mujizat yang lain. Kenapa di sini mengubah batu jadi roti sederhana kan? Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukannya?
Apa yang sebenarnya sedang dimasukkan oleh iblis yang menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara, iblis sedang berkata begini, kamu kan anak Allah, kamu punya kuasa. Kalau kamu punya kuasa, pakai kuasamu untuk dirimu. Pakai kekuatanmu untuk kepentinganmu, untuk kenyamananmu, untuk kesenanganmu, untuk dirimu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun memakai kuasanya untuk dirinya sendiri. Semua mujizat yang dia lakukan untuk kepentingan orang lain, dan dia tidak melakukan satu mujizat pun untuk dirinya, saudara. Dia tidak memanggil sepasukan malaikat menolong dia di Getsemani, saudara. Dia bisa memanggil banyak malaikat untuk membebaskan dia dari atas kayu salib, dia tidak melakukannya. Dia bisa minta supaya ranjangnya lebih empuk, sehingga dia tidak taruh kepalanya di batu, saudara. Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Serigala punya liang, anak manusia tidak punya apa? Tempat untuk meletakkan kepala. Bukankah dia sebenarnya bisa melakukan? Tapi dia tidak pernah pakai kuasanya untuk satu pun yang berurusan dengan dirinya. Karena apa? Dia tahu. Bagi iblis, konsep anak Allah adalah manfaatkan Allah untuk kepentingan. Perintah Allah untuk kesenanganmu. Pakai kuasa dari Allah itu untuk dirimu dan hanya untuk dirimu. Saudara, bukankah ini kadang-kadang adalah berita yang sering kita dengar dari mimbar juga? Kamu kan anak Allah, anak raja. Anak Allah, anak raja, masa miskin. Minta kaya dong sama Tuhan. Anak Allah masa sakit, minta kuasa supaya sembuh. Saudaraku, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh beriman lalu meminta kepada Tuhan. Tapi saudara, mungkin meminta untuk diri kita sendiri bukan yang paling utama menjadi prioritas seorang anak Tuhan. Oke, camkan ini ya saudara ya. Lalu apa yang utama bagi seorang anak Tuhan? Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagi Yesus, anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan adalah seorang yang gak hidup dari roti saja. Dia tahu dia butuh roti, tapi yang bukan roti yang paling penting, ada yang lain yang lebih penting. Yang lebih penting itu adalah hidup dari perkataan yang dikatakan oleh Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya dia berkata begini, bagi seorang anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dia pasti adalah seorang yang menyadari bahwa kebutuhan utamanya, pencariannya, pengejarannya, kepuasannya, bukan pada apa yang dia dapat, tapi pada apa yang dia bisa lakukan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sejati adalah seorang yang memakai kekuatannya, memakai dayanya, memakai semua yang ada padanya untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kira-kira dia mau ngomong gitu. Itulah sebabnya saudara, pernahkah saudara ingat satu kalimatnya Tuhan Yesus? Ketika murid-muridnya menjumpai dia habis ngomong sama perempuan Samaria di pinggir sumur, itu udah siang hari, Tuhan Yesus belum makan, murid-murid pergi beli makan, lalu mereka ngomong, yuk Tuhan Yesus makan dulu. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makan penting, tapi ada yang lebih penting, yang lebih utama, yang untuknya saya akan pakai seluruh tenaga saya, seluruh niat saya akan kejar habis-habisan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Saudara, pertanyaannya apakah ini kerinduan hati kita? Saudaraku, numpang tanya dalam hidup kita, mana yang lebih banyak? Kita minta perintah dan atur Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau? Atau kita tanya Tuhan, Tuhan mau apa? Dan dengan sekuat hati kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita lebih sungguh-sungguh berdoa meminta apa yang kita mau, atau kita sungguh-sungguh berdoa minta kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita ngotot-ngototan sama Tuhan untuk kasih yang saya mau, kasih yang buat saya nyaman, kasih yang saya pengen untuk memuaskan hati saya. Atau kita ngotot minta sama Tuhan untuk
tolong saya lakukan apa yang Engkau inginkan. Saudara, seringkali kita berkata kita adalah anak Tuhan, tapi kita kemakan bukan menjadi anak Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang hanya memanfaatkan Tuhan. Kita tidak peduli Tuhan pengen apa, kita tidak peduli firman-Nya, kita tidak peduli kerinduan hatinya, kita tidak peduli untuk sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Dia mau. Kita tahu apa yang Dia inginkan, kita tidak mengerjakannya, kita sengaja menundanya, kita cari alasan untuk tidak melakukannya, kita cari pembenaran untuk tidak mengerjakannya. Saudara, apakah kita benar anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, versi Tuhan itu? Atau sebenarnya kita lebih mirip anak Tuhan versi iblis? Saudaraku, saya kira iblis more than happy melihat kita tidak sungguh-sungguh merindukan kehendak Tuhan dan melakukannya. Dia akan senang ketika melihat anak Tuhan banyak meminta-minta untuk dirinya sendiri. Karena apa? Memang itu yang dia inginkan. Saudaraku, kita anak Tuhan versi apa? Yang kedua, anak Tuhan versi iblis itu yang seperti apa, saudara? Anak Tuhan versi iblis adalah seorang yang tidak akan dibiarkan oleh Tuhan dalam penderitaan. Gak boleh menderita, gak boleh sulit, gak boleh ada masalah, gak boleh celaka, gak boleh terluka. Saudara ingat pencobaan ini Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke bait Allah, dibawa ke atapnya, lalu disuruh lompat, saudara. Bait Allah waktu itu adalah bangunan paling tinggi, tingginya sekitar 91 meter. Lompat dari atas ke bawah, lalu tidak jatuh, waktu mau nyampe itu melayang-layang, itu pasti spektakuler, saudara. Pasti akan membuat decak kagum, pasti akan membuat orang berkata, wow, ini manusia langka dari mana lagi? Akan dengan gampang membuat Tuhan Yesus punya banyak pengikut, saudara. Dan iblis dengan lihai sekali mengutip ayat Alkitab. Mazmur 91. Kan katanya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Malaikat akan disuruh menatang supaya kamu melayang dan kakimu tidak terantuk. Anak Tuhan kan tidak akan menderita, tidak akan dibiarkan celaka sama Tuhan, tidak akan dibiarkan sakit terus-menerus kan. Apa yang setan mau Tuhan Yesus tangkap? Setan sebenarnya mau mengalihkan Tuhan Yesus dari jalan salib. Setan sebenarnya mau ngomong sama Tuhan Yesus begini, nggak salah tuh Bapak lu, pakai bahasa gaul, nggak salah Bapak lu suruh kamu ngapain? Datang mati lu anak Allah mati, nggak salah. Bukannya anak Tuhan itu akan ditopang malaikat, kaki aja nggak kerantuk, masa mati? Nggak salah Bapak lu. Aku punya plan yang lebih baik. Kamu mau dipuja orang, kamu mau diikutin orang, gampang kamu lompat aja. Lakukan yang spektakuler, orang akan ikut kamu dan kamu tidak perlu salib. Saudara lihat, ini berhubungan balik lagi ke poin awal tadi. Allah punya rencana, Allah pengen Yesus jalanin itu. Allah pengen kita anak-anaknya jalanin itu. Dan iblis akan berusaha dengan lihai mengalihkan dari situ. Dan terasa sangat natural, sangat masuk akal. Tuhan Yesus bilang apa? Seorang anak Tuhan bukan seorang yang mencobai Tuhan. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Seorang anak Tuhan yang dikasihi Tuhan adalah seorang yang percaya pada kesempurnaan kuasa, kasih, hikmat, dan rencana Allah. Seorang anak Tuhan yang sejati, dia tidak merasa dirinya lebih bijaksana, lebih tahu, lebih kasih, lebih sempurna dari Allah. Seorang anak Tuhan percaya sepenuhnya pada Allah dan firman-Nya. Dalam segala keadaan, termasuk keadaan yang tidak menyenangkan dan keadaan yang dia belum bisa mengerti. Saudaraku, saya percaya kita akan diperhadapkan pada banyak keadaan di tengah hidup kita yang kita nggak bisa mengerti. Yang kita mungkin nggak akan dapat alasannya kenapa. Kenapa menderita, kenapa ngalamin masalah ini, kenapa masalah ini belum selesai, masalah lain muncul. Kenapa ada kegagalan ini, kenapa ada kegagalan itu, kenapa ada masalah ini di hidup saya dan gak selesai-selesai.
Seringkali ada banyak masalah penderitaan yang kita nggak tahu alasannya apa, yang kita nggak tahu kenapa terjadi, kenapa Tuhan masih izinkan terjadi, kenapa Tuhan tidak angkat. Dan di tengah seluruh masalah itu seringkali yang terjadi adalah apa? Ada banyak godaan suara yang muncul untuk berkata apa? Gak salah Allahmu. Masa dia biarin kamu kayak begitu? Gak salah. Beneran dia masih sayang kamu. Beneran kamu anaknya. Kok tidak ada pertolongan? Kok dibiarkan terus-menerus di sana? Saudaraku, saya mau berkata begini. Memang tidak semua permasalahan kita bisa tahu penyebab dan alasan. Tapi ada satu hal yang jelas yang Tuhan beritahukan kepada kita. Sebagai anak Tuhan, Dia turut bekerja dalam hidup kita, dalam segala hal di hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya, untuk membuat kita jadi serupa dengan Dia. Akan ada terlalu banyak hal yang kita nggak mengerti. Kenapa saya akan ngalamin kehilangan ini ya? Kenapa hidup saya naik turunnya, aduh ampun ya. Saudara, sometimes Tuhan tidak akan beritahu alasannya. Yang Dia akan beritahu hanyalah, aku di sini, aku memegang kendali, percaya kepada aku. Sometimes kita belum bisa melihat hasilnya, tapi kita diminta untuk percaya kepada siapa yang mengatakan. Betul ya saudara ya. Saudaraku, saya punya anak sekarang umur 6 tahun. Satu hal yang paling sulit untuk kami lakukan ketika dia masa-masa 2 tahun, 3 tahun adalah bawa dia pergi vaksin. Vaksin pertama sih gampang. Karena apa? Dia belum tahu apa itu vaksin. Gitu ya. Dia pikir jalan-jalan gitu ya, sampai ke rumah sakit, ketemu dokter, dia masih pikir, oh ini kemana, jalan kemana begitu. Begitu ditusuk pertama kali, dia tahu yang namanya vaksin itu sakit. Betul ya? Masalahnya adalah anak-anak sekarang vaksinnya banyak benar begitu ya. Setiap berapa lama vaksin diulang lagi, vaksin jenis ini, vaksin jenis itu. Saya ingat ada 1 tahun yang kayaknya kita setiap bulan itu harus ke rumah sakit untuk vaksinin anak. Dan setiap kali mau ke rumah sakit untuk vaksinin anak, drama dulu saudara. Belum sampai rumah sakitnya baru masuk mobil, ngomong mau pergi vaksin, anaknya udah menjerit-jerit saudara. Menjerit-jerit kayak mau dibawa pergi ke tempat penyembelihan gitu saudara. Ini saudara, saya mau tanya begini. Kalau saudara orang tua yang baik, lihat anakmu tidak mengerti, dia hanya tahu vaksin itu sakit, dia tidak mengerti apa gunanya vaksin. Dia belum mengerti vaksin yang sakit itu mendatangkan lebih banyak kebaikan daripada tidak vaksin sebenarnya misalnya begitu. Sebagai orang tua yang baik, apakah engkau akan tetap membawa anakmu pergi vaksin? Dia meronta-ronta dan berkata, papa jahat, mama kejam. Air mata bercucuran, engkau akan tetap bawa dia pergi vaksin? Kalau kita orang tua yang baik, dia menjerit dan meronta pun kita bawa pergi vaksin kan. Karena apa? Karena kita tahu itu lebih baik buat dia. Saudara, sometimes mungkin kita seperti anak kecil yang gak mengerti apa yang dikerjakan orang tuanya. Yang dalam perspektif orang tuanya, anak itu, dalam perspektif anak kecil itu orang tuanya sedang ngapain sih begitu. Kenapa saya disiksa seperti ini? Ini saudara, saya mau berkata begini. Kalau orang tua yang baik saja bisa mengizinkan sesuatu yang tidak nyaman buat anaknya terjadi demi kebaikan anaknya. Akankah Bapak kita yang sempurna, Bapak kita yang maha baik, Bapak kita yang maha kasih, Bapak kita yang tahu segala sesuatu, tidak mengizinkan sesuatu yang Dia tahu baik untuk terjadi di hidup kita walaupun kita nggak ngerti. Dan di titik itu yang Dia minta cuman apa? Kita nggak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita diminta untuk mengerti apa? Mengerti hatinya Tuhan. Saudara, setiap kali kita tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di hidup kita, jangan langsung cepat-cepat berkata Allah jahat, Allah tidak ada, Allah kejam, saya mau meninggalkan Tuhan, saya marah kepada Tuhan dan sebagainya. Jangan cepat-cepat ke sana, saudara.
Setiap kali kita merasakan beratnya hidup, lihatlah kepada Kristus yang tersalib. Kalau Kristus tidak menahan apapun yang baik, termasuk nyawanya dia berikan buat kita. Dia tidak akan menahan apapun yang baik dari kita. Ketika kita tidak bisa melihat apa yang dia kerjakan, kita tidak melihat apa yang dia rencanakan, yang kita perlu lakukan adalah apa? Trust his heart. Ada satu lagu, saya nggak tahu Bapak Saudara tahu nggak lagu ini ya. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Saudara, anak Tuhan yang sejati, yang kenal siapa Tuhan, yang dikasihi dan diperkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak mencurigai Tuhan. Dia percaya kepada hati Tuhan. Sekalipun di mata dunia apa yang Tuhan rencanakan terlihat bodoh, terlihat rugi, terlihat tidak bisa dimengerti. Siapa yang mampu mengerti salib? Tidak ada yang mampu mengerti. Salib yang adalah kejahatan terbesar, kekalahan terbesar, menjadi kemenangan terbesarnya umat Kristen. Allah bekerja di dalamnya. Kalau itu bisa terjadi, apa sulitnya membuat kemenangan-kemenangan di tengah kesulitan bagi hidup kita. Yang terakhir, saudara, bagi iblis, anak Tuhan adalah orang yang boleh mengabdi kepada apapun, siapapun, kecuali kepada Tuhan. Saudaraku, iblis tidak akan apa-apa, di bagiannya dia ngomong, oke mari sembah saya akan berikan semuanya. Bagi iblis, seorang anak Tuhan adalah apa? Gak apa-apa, kamu boleh punya lebih daripada satu yang kau puja, lebih daripada satu yang engkau anggap penting, lebih daripada satu yang kepadanya kau mengabdikan dirimu dan kekuatanmu. Iblis tidak akan terganggu ketika kita menyembah Allah dan yang lain-lainnya. Iblis akan sangat terganggu, iblis akan sangat merasa dikalahkan ketika engkau dan saya hanya menyembah Tuhan. Engkau menyembah Tuhan dan uang, iblis akan berkata, it's okay. Engkau tidak akan bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Lama-lama engkau juga akan meninggalkan Tuhan. Iblis tidak akan mengapa kalau engkau mengabdi kepada kenyamanan dan Tuhan, kepada kesuksesan dan Tuhan, materi dan Tuhan, cinta dan Tuhan. Iblis akan tenang-tenang saja. Dia akan gusar ketika orang mengabdi hanya kepada Tuhan. Saudaraku, pertanyaannya, kita yang mana saudara hari ini? Kita yang mana? Apakah kita selama ini merasa kita adalah anak Tuhan seperti yang dibayangkan dan diinginkan oleh Tuhan? Atau tanpa sadar kita masuk ke dalam jebakannya iblis dan menghidupi anak Tuhan versi setan? Adakah ketaatan masih muncul dalam hidupmu kepada firman Tuhan? Adakah engkau tekun membaca firman-Mu dan menseriusin, menganggap serius setiap kalimat yang Tuhan katakan dalam firman? Atau saudara memilih, yang bagian ini enak saya lakukan deh. Yang bagian itu gak enak, aduh bagian ini terlalu keras, saya tinggalkan dulu. Adakah ketaatan kepada Tuhan, kerinduan dan kesungguhan melakukan perintah Tuhan? Adakah kepercayaan penuh kepada Tuhan? Adakah pengabdian hanya kepada Tuhan? Saudara, by the way, berhala itu artinya apa saudara? Berhala itu artinya segala sesuatu yang kita andalkan untuk mendapatkan apa yang cuma kita bisa dapatkan dari Tuhan. Saya ulangin. Berhala itu apa? Berhala itu adalah apa yang kita andalkan untuk mendapatkan apa yang kita cuma bisa dapatkan sebenarnya dari Tuhan. Kalau kita butuh penerimaan sejati itu cuma datang dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan yang lain untuk memberikan penerimaan sementara kepada kita, padahal sebenarnya penerimaan itu cuma datang dari Tuhan, apa yang kita andalkan itu adalah berhala. Siapa yang mampu memberikan keamanan, damai sejahtera sejati? Ada banyak orang mengandalkan uang untuk memberi keamanan,
mengandalkan koneksi untuk memberikan keamanan, mengandalkan lebih banyak satpam untuk memberikan keamanan, mengandalkan senjata untuk memberikan keamanan. By the way, Amitabh Bachchan itu kalau nggak bawa pistol nggak bisa tidur. Saudara tahu Amitabh Bachchan? Itu loh, yang tahu seusia saya lah berarti begitu kan ya. Itu aktor India yang terkenal banget itu loh. Yang kalau di film India, satu orang bisa pukul 30 penjahat dan dia tenang-tenang aja sambil nari-nari bahkan. Saudara, orang yang terkenal kayak begitu, orang yang sesukses itu, malam itu gak bisa tidur kalau gak bawa pistol, takut dijahatin orang. Apa yang kita andalkan untuk memberikan apa yang cuma bisa diberikan oleh Tuhan? Setan akan gusar ketika kita mengandalkan hanya Tuhan, mengabdi hanya kepada Tuhan. Dia akan tenang-tenang saja ketika kita Tuhan plus. Oke? Pertanyaannya begini, saya tahu sekarang strateginya setan. Gimana cara saya berkemenangan? Gimana caranya saya menang? Saudara, bagaimana caranya kita menang? Bagian Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini mengajarkan bahwa cara kita untuk menang adalah bukan dengan berusaha lebih keras. Cara kita untuk menang yang pertama adalah dengan memandang kepada Yesus yang taat dan menang itu. Atau dengan kata lain, mengandalkan, percaya, bergantung kepada Yesus yang menang dan taat itu, saudara. Menarik sekali di bagian ini, kenapa bagian Tuhan Yesus mengalami pencobaan ini dimunculkan di sini. Saya percaya ini tidak sekedar berbicara soal supaya Tuhan Yesus jadi contoh buat kita. Tentu Tuhan Yesus contoh, tapi fungsi utama bagian ini bukan Tuhan Yesus jadi contoh buat kita. Tapi fungsi dari bagian ini adalah Tuhan Yesus menjadi pengganti kita, saudara. Ingat, Tuhan Yesus ini adalah Israel baru, yang menggantikan Israel yang lama yang tidak taat. Kenapa Tuhan Yesus harus dikirim oleh Roh menghadapi pencobaan dari iblis untuk membuktikan bahwa Yesus tidak seperti Israel yang lama yang gagal, yang tidak taat. Yesus ini adalah Israel baru yang taat, Israel baru yang sempurna, Israel baru yang Allah 100% dan manusia 100%, sehingga Israel yang baru yang sempurna ini layak untuk naik ke atas kayu salib, mati menggantikan dosa kita, tapi bukan sekedar mati mengampuni dan menggantikan dosa kita, dia yang taat, dia yang benar 100% ini layak untuk menimpakan kebenarannya kepada kita. Jadi karena Kristus menang, orang yang percaya kepadanya juga dianggap menang. Saudara jangan pernah mencoba berpikir bahwa saya akan menang terhadap pencobaan karena saya berusaha. Karena saya berjuang lebih baik. Kita tidak akan jadi anak Tuhan hanya karena kita berjuang untuk jadi anak Tuhan, saudara. Kita jadi anak Tuhan karena apa? Karena ada Kristus yang memenangkan pertandingan itu. Kristus yang memenangkan peperangan itu. Dan dia yang memenangkan peperangan itu menganugerahkan kasih karunia untuk kita menjadi anak Allah. So, berperanglah dari kesadaran bahwa kita dianugerahi jadi anak Allah. Kita tidak akan pernah kehilangan bagian jadi anak Allah itu. Engkau mungkin jatuh bangun jadi anak Allah. Jatuh bangun, gagal, jatuh bangun dalam berbagai pencobaan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi engkau. Tuhan tidak pernah berhenti mengubah statusmu menjadi bukan anak Allah. Karena apa? Karena engkau anak Allah atau bukan bergantung kepada keberhasilanmu. Tapi bergantung kepada kesempurnaan Kristus menaati apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah inginkan. Dan dia melakukannya dengan sempurna, dia menganugerahkan kebenaran itu kepada kita. So, kalau engkau terpuruk dalam kegagalanmu, bangkit, lihat Kristus yang menang. Kalau kau terpuruk dalam rasa bersalahmu, bangkit, lihat Kristus yang menang. Tapi Pak, kalau begitu apa gak membuat kita jadi sembarangan? Gak membuat kita jadi lebih gak taat, lebih berbuat dosa, lebih sebagainya dan sebagainya. Saudaraku enggak. Orang yang sungguh-sungguh menyadari hari ini dia bisa hidup karena Kristus yang taat. Kristus yang taat mengasihi dia yang sangat tidak taat. Tidak akan pernah sembarangan untuk hidup di hadapan Tuhan. Paulus dengan bahasa lain ngomong begini. Karena kasih karunia melimpah-limpah, apakah itu berarti kita sekarang boleh berbuat dosa sebebas-bebasnya? Enggak.
Orang yang sadar kasih karunia berlimpah-limpah. Sadar limpahnya kasih Tuhan. Tidak akan berani terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Dia akan makin mencintai Tuhan, dan karena dia makin mencintai Tuhan, dia makin mau taat kepada Tuhan. Makin mencari apa yang Tuhan mau, makin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, perjalanan untuk kita sungguh-sungguh makin mencintai Tuhan harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa kita udah dicintai lebih dahulu. Dicintai dengan limpah bahkan di tengah kegagalan kita. Dari kesadaran itulah kita baru belajar taat. Taat bukan karena takut, taat karena kita dicintai. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada satu film yang terkenal. Saya nggak tahu ada yang nonton atau tidak, sore begitu ya. Ceritain soal bagaimana frustrasinya sore si istri dari masa depan ini yang datang pengen mengubah suaminya. Karena di masa depan suaminya ternyata mati karena sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Karena rokok, peminum, tidurnya nggak benar dan sebagainya. Sehingga dia datang dari masa depan karena dia sayang sama suaminya, dia datang pengen ubah suaminya. Gimana caranya dia ubah suaminya? Dia bikin aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu. Gak boleh ini, gak boleh itu begitu. Tapi gak ada yang berhasil mengubah suaminya. Sampai akhirnya sore ini sendiri dia frustrasi. Dan muncullah kalimat ini. Kalimat ini yang ngomong, orang berubah itu bukan karena rasa takut, tapi karena dicintai. Dan saya percaya Tuhan melakukan hal yang sama. Dia pengen kita berubah bukan karena takut hukuman. Tuhan pengen kita taat kepada dia bukan karena takut konsekuensinya. Tapi Tuhan pengen kita menaati dia, percaya kepada dia karena apa? Karena kita dicintai oleh Tuhan dan kita mau mencintai Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar hidup jadi anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan kami mengakui betapa seringnya kami tidak hidup sebagai anak Tuhan yang seharusnya. Kami tidak jadi anak-Mu, kami hanya memanfaatkan Engkau. Kami meragukan Engkau, kami mencurigai Engkau, kami melawan Engkau. Kami menduakan Engkau, kami mengandalkan yang lain selain Engkau. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon ampun. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah menyerah mengasihi kami orang-orang gagal ini. Kau terus menyatakan kasih-Mu dan Engkau menunggu kami berubah karena kami menyadari betapa kami dicintai. Tuhan, tolong kami. Di tengah peperangan hidup yang masih berlanjut, biarlah kami aman di dalam cinta-Mu dan kami belajar mencintai-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.